langsung dengan Febrian Ahmad yang saat ini sedang berada di salah satu UMKM di kawasan Jakarta. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Febrian. Ini sepertinya lagi di tempat kopi ya. Sudah minum kopi belum pagi ini Febrian? Ya, selamat pagi Gemma dan juga pemirsa. Benar, hari Jumat dengan cuaca yang cukup cerah dan juga sedikit panas, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menikmati kopi yang tentunya bisa dinikmati dengan berbagai cara, termasuk yang saya nikmati saat ini adalah es kopi latte. Nah, tapi kalau misalnya Gemma dan juga pemirsa melihat saat ini saya sedang berada di mana, pasti mengira ini berada di rumah kan? Tapi ternyata enggak. Saya saat ini berada di salah satu UMKM yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan ini merupakan UMKM yang sudah dirintis sejak 2 tahun yang lalu dan mengambil tema konsepnya memang seperti berada di rumah sendiri dan namanya adalah kopi rumah teman. Dan ini merupakan produk yang dihasilkan dari UMKM tersebut. Ini adalah kopi es yang saya nikmati ini, Gemma. Enak rasanya. Nah, kenapa UMKM ini menjadi penting dan juga bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat, dan bagaimana bisa sebuah UMKM dikerjakan dari rumah seperti ini? Sudah bergabung bersama saya owner dari Kopi Rumah Teman, yakni Mas Andreas. Mas Andreas, selamat pagi Mas Andreas. Pagi. Mungkin bisa sambil lihat ke kamera juga Mas Andreas. Halo. Saya mendengar cerita Mas Andreas ini begitu inspiratif sekali. Iya. Katanya ini membangun usaha seperti ini di garasi rumah awalnya karena sempat di PHK dari pekerjaannya. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Jadi Ke kamera Mas. jadi gini, sebelumnya kan saya ini sebenarnya dulu karyawan. Cuman karena dampak dari Covid, maka terjadi pemecatan karyawan, dan lebih ganasnya lagi tanpa pesangon Mas. Karena kan memang perusahaan bangkrut ya. Kalau perusahaan bangkrut ya kita nggak bisa minta pesangon. Ya. Seperti itu. Ya udah, akhirnya seiring berjalan nih saya berpikir, saya laki-laki Mas. Karena saya laki-laki, kepala rumah tangga, otomatis kan ketika nanti saya menikah, saya harus punya tanggung jawab. Saya berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang. Ya udah, karena saya suka ngopi, hobi ngopi, dan kebetulan juga mempunyai, ya ada saudara, ada lahan di kampung. Jadi kenapa kita tidak usaha kopi gitu? Usaha kopi. Nah, kenapa memilih tercetusnya usaha kopi yang dipilih untuk dapat menjadi peluang usaha setelah mendapatkan PHK dari kantor? Karena kopi ini adalah salah satu yang tidak akan pernah mati. Usaha yang tidak akan pernah mati. Karena apa? Hampir seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia pasti minum kopi. Seperti itu. Dan kedua, kenapa kita mesti kopi? Kalau kita punya lahan, why kenapa kita tidak memanfaatkan lahan punya saudara gitu loh. Atau juga kita kan juga ya berusaha untuk lebih baik lah gitu lah. Baik, ya. Karena kan kita dilahirkan bukan crazy rich Mas. Oke. Tapi Tuhan baru kasih crazy-nya doang, rich-nya ntar menyusul gitu. Begitu, crazy-nya doang, risk-nya akan menyusul. Pasti Dengan Mas, betul. upaya yang tekun tentunya nanti akan menyusul ya, impian-impian itu. Betul. Tapi tadi Mas Andreas juga bilang kalau ternyata kopi yang Mas Andreas hasilkan ini dari kampung langsung ya, berarti Betul. dari Medan? Dari Medan, Sumatera Utara. Itu bagaimana betul. prosesnya Mas Andreas? Jadi prosesnya itu ya dari petani sih Mas, dari petani, terus habis itu nyampe sini sih udah maksudnya udah green bean sih Mas ya, karena kan kita ada saudara di sana yang Baik. ya proses di sananya saudara lah. Kita di sini bagian green bean-nya seperti itu. Jadi pada saat di sini green bean ya kita proses baru kita roasting. Kita juga ngerosting sendiri Mas. Oke. Jadi awal mulanya Kopi Rumah Teman ini bermodalkan karena nekat. Oke. Saya kan nggak punya duit, dipecat. Jadi daripada saya berpikir nganggur, ya otomatis saya pakai waktu itu adalah pinjaman dari aplikasi warna Ya, aplikasi orange lah ya, Oke. yang Mas Tukul ininya lah ya. Oke, Saya oke. pinjem itu pakai Ya. paylater, saya beli alat. Boleh saya ambil alatnya? Mau lihat? Nanti. Oke. Kita lihat. Alatnya, terus setelah itu ya saya ngutang, saya berjalan. Akhirnya setelah itu berjalan, dan puji Tuhan semakin step by step semakin Ya. bertumbuh. Akhirnya saya beli alat lagi, ngutang lagi sampai sekarang Mas. Masih. Jadi tadinya ini nggak seperti ini Mas, Tadinya ini seperti fluran. Tadinya Flur, semen. ya, masih semen ya. Semen, terus kita ya menabung, terus akhirnya bisalah kita sedikit demi sedikit kita perbaiki, terus kita sekarang alatnya otomatis Mas. Modal nekat, mulai dari berhutang, sekarang menjadi peluang usaha. Betul. Tadi Mas punya alatnya yang Punya. awalnya kita mungkin bisa lihat Mas, Boleh, misalnya boleh. sambil buat kopi juga Mas Boleh. mungkin ya. Nah, kita akan melihat Boleh. pemirsa Jadi bagaimana kopi ini dibuat alat di sini. pertama kalinya Mas. Oke. Ini alat pertama ini alat pertama. Jadi pertama kali saya merintis karir itu, usaha itu ini Mas.
Ini waktu itu saya beli second 1,1 pas 1,2. Ya. Ini saya boleh ngutang. Terus setahun saya berjalan, akhirnya setahun 15 bulan lah ya. Maksudnya 15 bulan, 15 berjualan saya bisa beli alat seperti itu. Berarti ini alat yang cukup bersejarah. Sangat. Ini Ya. saya namain Yayu nih, Mas. Yayu namanya. Iya, Yayu. Yayu. Karena saya cinta banget sama ini. Kalau nggak ada ini nggak bisa berkembang. Benar-benar. Nah, seperti itu. saya penasaran nih, Boleh. kalau Mas Andreas bikin kopi seperti apa nih? Boleh, caranya? boleh. Ini kita akan buat apa nih sekarang, Mas? Kita mau bikin ini apa namanya? Di sini yang lebih favorit di sini aren sama apa? Dolce. Aran Tuh. dan juga Dolce. Oh, Dolce. Dolce yang dulu sempat booming ya? Iya, betul. Karena pandemi COVID-19 ya, banyak yang bikin Betul, betul. Ini juga kita ngerostingnya kopinya. ini Ya. apa namanya? Sebentar, Medium kita ambil atau kopinya. gimana? Oh, ini dia. Ini kopinya kita sudah giling. Sudah digiling? Sudah digiling kopinya. Begitu dibuka wanginya enak ya, Mas ya? Ya, wangi Berasa ya? banget. Berasa. Mas, Karena kita 100% Arabica single origin. Oke, Mas ambil cerita dong Mas. Ini kan tentunya Boleh. kan dalam usaha seperti ini kan tentunya ada pemerintah nih yang cukup membantu. Nah, kalau dari Pemprov DKI Jakarta bagaimana Mas yang dilakukan? Ada bimbingan atau bagaimana sih? Ya puji Tuhan sih Mas, karena kita niat kita baik, kita ini jadi Tuhan kasih jalan. Oke. Jadi kita melalui pemerintah Jackpreneur, saya bersyukur kepada pemerintah DKI, khususnya Pak Anies sebagai Gubernur DKI, saya bersyukur karena apa? Kayak saya peluang dikasih pameran, kita dikasih untuk untuk naik kelas lah Mas. Karena jujur di dalam saya berusaha pasti kan harus ada yang support. Contoh seperti ini. Ini orang langsung dari boleh Pak? Ini dari iya. orang Mas. dinas Mas Hesa. Oh, ini KPKP. Ya, ini yang selalu membantu saya dalam hal Oh, iya. perizinan, pameran. dari Jackpreneur ya? Iya betul, dari Oke, Jackpreneur. baik, baik. Jadi kita ini disupport banget. Perizinan 1 sen pun tidak keluar duit, bahkan mereka keluar duit untuk membantu kita, support kita sih Mas, seperti itu. Oh begitu, jadi memang dibantu dengan Pemprov DKI Jakarta melalui Jackpreneur ini. Betul. Memang yang Mas butuhkan dari Jackpreneur selama itu apa saja? Yang saya butuhkan, ya contoh ya support pameran. Kalau kita mau naik kelas kan kita harus ada support ya. Oke. Support itu kayak pameran, habis itu nanti branding seperti itu. Jadi banyak saya mendapatkan terlebih dari dinas KPKP ya, dinas KPKP Jakarta Utara. Jujur sih kalau nggak ada dinas KPKP mungkin kopi rumah teman nggak berkembang seperti ini sih. Oke. Ini lagi apa nih sekarang nih? Ini kita lagi mau bikin drop espresso. Ini Drop espresso. kalau Masnya mau tahu kopi enak atau enggak, Ya. monggo silakan dicoba. Oke, siap. Oh, ini cupping ya ini ya? Iya, Kita akan- cupping, betul. Bisa kita mencoba mengcupping. Ini Arabica ya? Ini ya. Ini dijamin nggak bakal, kalau Masnya punya asam lambung tidak akan naik asam lambungnya. Kalau saya coba pemirsa ini memang ada asamnya tidak begitu keras, tidak begitu mencolok, tapi meninggalkan aftertaste-nya sedikit pahit Mas ya. Iya, karena kopi yang baik itu kopi yang pahit. Itu. Tapi ini jenis kopi apa? Kita Arabica, Arabica. 100% Arabica. Kalau yang Mas minum itu dari Lintong. Lintong. Betul. Nah, kenapa tuh memilih atau menentukan kopinya harus kopi Lintong? Mungkin ada ceritanya Mas Andreas. Menurut saya pribadi, menurut saya Mas ya, menurut saya kopi terbaik di Indonesia bahkan diakui dunia. Oke. Itu kalau nggak Lintong, Sigarar Utang. Itu menurut saya ya, karena saya sudah mencoba beberapa juga, ya hasilnya seperti itu. Itu. Ini semakin diseruput semakin enak Mas. Iya. Oke, baik. Pokoknya kalau minum ini lupa utang Mas. Seperti itu ya. Iya. Lupa Mungkin Mas, utang. Baik. ini selama 2 tahun bagaimana caranya bertahan di tengah pandemi COVID-19 sehingga masih bertahan sampai dengan sekarang ini itu seperti apa ceritanya? Yang pasti saya memanfaatkan sosial media ya, kayak YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, semua kita. Bahkan saya sampai jemput bola. Dalam artian apa? Saya kan dulu kan marketing ya Mas ya. Yes. Jadi customer lama saya datangin. Jadi dia kan rata-rata kan kalau nggak direktur, owner. Jadi saya datang ke sana, saya presentasi dan kebetulan juga saya di mata beliau juga nggak, karena saya tidak pernah mengecewakan ya. Jadi ya puji Tuhan sih. Hasil dari selama ini saya merintis, ya saya nikmati sekarang ketika saya buka usaha. Berarti memanfaatkan link sebelumnya. Betul, kemudian memanfaatkan link sebelumnya dan kepercayaan orang terhadap kita sebagai marketing. Ya, tapi sempat ada down-nya nggak sih Mas pada saat pandemi seperti ini? Jujur down, tapi Bangkitnya bagaimana? saya bangkit begini Mas.
Saya punya prinsip hidup. Ketika kita dilahirkan miskin, Ya. kita takdir itu tidak bisa menolak. Tapi jangan sampai kita mati, kita masih miskin. Itu namanya tolol. Kenapa tolol? Dia tidak mau memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau masalah kaya itu udah Tuhan ngatur. Yang Oke. penting kita berusaha aja, Mas. Jangan pernah putus asa, gitu aja sih. Seperti itu. Ini contohnya. Itu. Tapi memang homey Mas ya, suasananya Mas ya. Memang Iya, Mas betul. Andreas memilih kopi rumah temannya dengan konsep seperti di rumah sendiri atau gimana Mas? Pemilihan namanya juga rumah teman unik sekali sebenarnya bukan konsep karena saya mau bikin begini, karena memang gak ada duit, Mas. Iya, benar. Jadi ya kita kan nampil itu apa adanya ya. Iya. Kalau kita punya tempat, kebetulan puji Tuhannya, Mas, lahan kita ini persis depan jalan raya. Ya benar. Kenapa kita mesti sewa kalau kita bisa memanfaatkan hal-hal seperti ini gitu. Dan saya bersyukur orang tua saya sangat mendukung. Ya. Terlebih mama saya sama kedua abang saya sangat-sangat support, sama kakak ipar saya juga sangat support. Dari hal-hal terkecil sampai sekarang juga support. Sambutan dari konsumen bagaimana melihat konsep yang seperti ini? Ada mereka mungkin semakin betah atau semakin merasa bagaimana dengan konsep yang ada di rumah begini? Ya karena kita bukan, karena gini Mas, kalau di sini tuh kita punya konsep tuh pembeli adalah raja. Jadi Oke. sekecil apapun komplain, kita akan menanggapi responnya dengan cepat seperti itu. Jadi ya kita bikin mereka senyaman mungkin lah di sini. Karena kalau mereka nyaman, otomatis tanpa harus kita bilang datang lagi ya, mereka pasti akan datang. Dan mereka akan bawa teman. Jadi kayak semacam MLM gitu Mas. Jadi kita bikin mereka nyaman, kita bikin mereka senang, mereka akan datang dan ngopi. Baik. Seperti itu. Biasanya customer yang cukup sering kesini dari kalangan apa aja? Mas Komunitas Andreas? basket Mas. Basket justru ya? Iya, saya kan ikut komunitas basket, Oke. gitu, sama gereja sih. Gitu. Dan juga gereja. Nah terus untuk menu andalannya apa aja ya tadi? Kita menurut, monggo Mas, dicoba Mas, Ini silakan. udah jadi ya berarti ya? Sudah, betul. Ini maaf. Monggo silakan. siap. coba. Langsung dibuatin langsung sama orang Iya. tua. Saya sangat tersanjung loh nih Mas Andreas. Siap, Cita siap. rasanya bagaimana pemirsa? Kalau tadi kan yang saya coba pertama kali adalah ice latte. Betul. Yang ini ice dolce latte. Ini ice dolce latte. Iya. Rasanya lebih manis. Jadi kalau misalnya Betul. suka yang lebih pahit atau mungkin kopi yang lebih berasa, Betul. bisa yang tadi. Kalau misalnya lebih suka yang manis, coba yang ini Mas Betul. ya. Ini Siap. apa Mas? Semua resepnya buat sendiri atau Kita bikin sendiri, Mas. terinspirasi dari mana? Sebenarnya awalnya itu dari YouTube sih. YouTube, dasarnya semua dari YouTube. Setelah itu kita coba explore. Ini kenapa begini, ini kenapa begini, ini begini. Jadi semua menu yang bisa lihat menu price list-nya. Jadi bentar. Ini menu yang kita jual, Mas. Oh ya, ada menu-menu Iya, juga. menunya kita jual. Oke. Nah, ini semua saya yang bikin. Oh semuanya? Jadi bisa punya trademark ya? Betul. Jadi ini kita bikin awalnya sebenarnya basically-nya nonton di YouTube. Nonton di YouTube, setelah nonton YouTube, coba Ya. Kalau orang begini, Ternyata saya bisa. pakai. Iya, saya bisa. Tapi saya selalu mencoba untuk beda. Dalam artian kopi rumah teman ini apa sih ciri khasnya? Iya. Seperti itu. Jadi sama kayak saya waktu basic saya marketing kan. Ketika marketing kita ketemu orang, Oke. sekali ketemu orang harus tahu. Oh ini Boy Siahaan, ini Andreas Siahaan. Dari mana? Siap. Trademarknya contohnya. Seperti itu. Saya pun selalu berkonsep kalau orang sekali minum di sini orang udah tahu. Oh ini kopi rumah teman. Jadi membuat orang pengen kesini lagi Benar, ya? Mereka seperti sudah itu. berjalan 2 tahun, sudah bisa dibilang sudah konsisten ya menjalankan Ya, puji usaha Tuhan, seperti ini. betul. Mungkin ada kedepannya akan apa nih yang akan digebrakan yang dibuat dari kopi rumah teman? Iya. Mungkin memasarkan secara lebih luas lagi atau bagaimana? Saya sih Mas? bercita-cita pengen ekspor sih Mas. Dan puji Tuhannya ketika saya bilang Tuhan saya mau ekspor, saya kan nggak punya jalan ya. Tuhan buka, ya udah nih dari Jackpreneur. Kebetulan sekarang lagi proses perizinan untuk ini Mas, hak kekayaan intelektual. Oke. Dan ini lagi proses halal. Oke. Halal terus ya bulan 7 lah, bulan Juli lah nanti proses hakinya, hak Oke. kekayaan intelektual mulai di Haki dan juga sertifikasinya akan diproses ya sehingga sedang ini diproses. sedang diproses sehingga ini akan bisa lebih luas lagi. Betul. Itu dibantu oleh Mas Hesa sebagai beliau sebagai dinas KPKP-nya Oke, dan seperti semoga- itu. baik, kita harapkan ya semoga Ya, bisa terbaik kita dan kan juga lancar kegiatannya. bersyukur banget sih Mas Ya. sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih Mas Andreas. Baik, sudah bergabung baik. bersama Terima kami kasih. di Selamat Pagi Indonesia dan pemirsa. Saya akan lanjut ngopi lagi dan tentunya ini bisa diharapkan bisa menginspirasi bagi pemirsa di luar sana yang akan memulai peluang usaha itu bisa di mana saja termasuk dari rumah sendiri. Betul Mas. Demikian laporan saya langsung dari kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara. Selamat Pagi Indonesia. Saya kembalikan ke Anda, Gemah.
Oke, terima kasih Febrian. Ini inspiratifnya sangat ini ya, menarik ya untuk menjadi crazy rich, dan efek kopinya ini lupa hutang loh. Semoga ini tidak menjadi orang-orang jadi lupa hutangnya, tetap bayar hutang. Nah pemirsa, selamat pagi Indonesia, masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.